Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. SSMA, latar belakang studi kami S2 kami Development Studies dan S3 kami Doktor Ilmu Sosial Politik. Saya 9 tahun bekerja di praktisi pembangunan dan konsultan pembangunan di beberapa nasional. Saya bergabung di Universitas 11 Maret, utamanya saya SKM di S2 Kedua Pembangunan, dan saya diberikan kepercayaan untuk bergabung salah satunya mata kuliah teori pembangunan. Mata kuliah ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan perspektif teori pembangunan dan melakukan analisis terhadap perkembangan pembangunan yang ada. Dalam mata kuliah ini kita akan membahas juga teori pembangunan, antara lain teori pembangunan modernisasi dan pengembangannya, kemudian teori pembangunan dependensi, teori pembangunan sistem dunia, kemudian juga ada teori pembangunan kritis. Mata kuliah teori pembangunan ini kita harapkan memberikan peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan skill. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menuliskan hasil pembelajaran terhadap realitas teori pembangunan. Yang berikutnya, mahasiswa juga mampu menjelaskan pemikiran tokoh teori pembangunan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun tulisan atau telaah kritis, pustaka, atau pemikiran berbagai tokoh teori pembangunan. Juga yang tidak kalah pentingnya, mahasiswa mampu mendeskripsikan realitas teori pembangunan di lingkungan. Mata kuliah ini akan berlangsung 16 kali pertemuan karena akan menempuh 2 SKS, dan kita akan melakukan pembelajaran dengan berbagai metode, baik itu melalui tutorial, kemudian juga studi kasus, juga kemudian kita juga akan melakukan project case learning. Dimaksud project case learning adalah teman-teman akan kita ajak untuk berdialog, berkunjung di LSM, kemudian juga berdiskusi dengan kepentingan seperti pemerintah, untuk kemudian kita bisa praktekkan bagaimana teori dan bagaimana kebijakan yang berbasiskan teori dan tidak berbasiskan teori bisa terlihat perbedaannya. Kira-kira demikian yang kita bisa sampaikan. Sampai ketemu di video lecture kita. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semuanya sehat semuanya. Sudah mengikuti pilihan Pak Akbar yang pertama kita akan belajar teori pembangunan, karena ini pertama sebenarnya akan ada masa-masa yang mungkin sebagian dari teman-teman kan tidak semuanya dari social studies, jadi semacam perkuliahan dasar atau yang di kelas lain mungkin bisa disebut sebagai matrikulasi. Jadi teman-teman beradaptasi dengan dengan desa sosial, jalan sosial dan pemantauan. Kita akan berikan pengantar ini tidak lama, mudah-mudahan memberikan fondasi dari awal sampai akhir untuk kita belajar ibadah seperti apa. Ada 2 kata kunci di studi kita, teori dan pembangunan. Ini setiap kali kita belajar itu ya bukan teori, tapi sebetulnya kegunaannya teori apa itu kita sudah tidak banyak yang menjelaskan. Pokoknya ada teori. Jadi teori itu sangat penting karena ada di sini, ada itu berarti menjadi bagian dari masyarakat akademis.
itu penandanya berbeda itu ya ada menguasai teori. Nah untuk bisa memahami teori nanti kita akan jelaskan melalui penjelasan tentang apa itu tacit knowledge dan explicit knowledge. Yang yang kedua adalah pembangunan. Everybody knows development. Tetapi kita mau cek apakah Anda yakin Anda tahu ada pembangunan apa tidak. Pak Wahyu, saya mau tanya, kalau di zaman kerajaan kita Majapahit, Mataram itu ada pembangunan apa tidak? Ada Pak Presiden. Ada kan? Mas Tommy ada bias di Indonesia. Itu namanya salah kaprah. Salah kaprah itu salah tapi tidak dianggap biasa. Jadi orang kampus itu harus agak presisi menjelaskan kalau memang ada pembangunan itu konsepnya bagaimana. Jadi agak western sedikit juga tidak apa-apa, tapi lebih valid ya. Kalau yang namanya pembangunan itu sebetulnya istilahnya tidak perlu aman. Istilah pembangunan itu muncul pasca perang di 45, 42, 45, 47 itu masa-masa perang. Nah pasca itu muncul istilah pembangunan. Di zaman Mataram, zaman kerajaan Majapahit tidak ada istilah pembangunan. Jadi tidak ada pembangunan zaman itu. Jadi salah kaprah. Nah nanti kemudian kita punya temuan di Terbut, kemudian ada nanti kita bertemu sekarang namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah disitulah agenda pembangunan itu kemudian sampai 2015 kita punya Millennium Development Goals. Nah sekarang kita punya Sustainable Development. Itu goals development. Nah, kalau tadi kita mendefinisikan pembangunan sebagai respon tindakan pasca perang yang belakangan ini kita lebih mengenal goal itu artinya tujuan jangka depan. Jadi kalau kita Millennium Development Goal itu banyak visi pelembagaan demokrasi, partisipasi, akuntabilitas itu sebelum Millennium Development Goal dan development. Jadi yang namanya partisipasi itu ramai itu mulai 99, 98 juga diperkenalkan gitu. Sebelum itu kan. Jadi pemerintahan kita itu apa ya sebetulnya? Ya dipercaya melakukan gitu saja menjadi pemerintah. Syarat-syarat pemerintah yang baik dan terlalu dikhususkan. KPBB memperkenalkan itu. Nah kemudian kita sekarang masuk ke era sustainable development. Ada berapa? 17. Jadi knowledge. Jadi kalau teori itu ada datanya, ada dan tadi saya sampaikan itu yang membedakan Anda dengan orang biasa. Ya. Nah, nanti kalau kita pakai taksonomi Bloom, ya itu kiranya jadi begini ya. Kita juga pakai model berpikir. Anda setiap hari berpikir, tapi juga tidak sering memperhatikan saya berpikir di level yang mana. Ya. Nah ini kita gini. Ini kalau yang ini mengingat, memahami, menerapkan ini sebagian di sampai senior high school. Anda kan kalau tes kan, ya kita masih ada UAS, UTS dan soalnya menghafal multiple choice kan gitu ya. Nah itu ada di sini mengingat, memahami, menerapkan. Tapi ini kalau dilihat dari level berpikir ini low level, jadi low order thinking skill. Ada penghafalan itu low order thinking skill. Nah kalau Anda itu sudah di magister,
sarjana itu sudah mulai menganalisis, apalagi magister, apalagi doktor itu Anda sudah mulai ke berpikirnya itu high order thinking skills. Jadi Anda mulai menganalisa itu kalau memakai media kita ada data, penyajian data, ada diskusi data, ada refleksi data. Nah, yang sering tidak terbaca dengan depan adalah mengumpulkan data itu basisnya apa, menyeleksi data basisnya apa, menyajikan data basisnya apa, memandunya itu dengan apa, kok dikumpulin, kok yang dikumpulin yang itu dia pakai teori, ada mengumpulkannya itu dengan apa, koridor teori. Makanya kemudian ada reduksi data. Kalau reduksi data yang tidak sesuai dengan teori yang kita pakai, kita keluarin. Tidak dipakai lagi, tidak dikeluarin. Jadi kalau begitu menganalisa data dan proses pengumpulan sampai refleksi data dengan menggunakan teori, membaca data santri pasca yang tidak kembali ke kampung ternyata lebih sukses. Padahal itu sukses sendiri. Yang kembali kampung itu tidak lebih sukses. Kenapa? Karena ada boarding capital yang bekerja terkembalikan dengan yang dipikirkan oleh. Penjelasannya seperti apa? Jadi santri itu biasanya from poor families, Islamic student from poor families. Jadi dia itu pondok belajar itu sekaligus memang karena tidak ada biaya untuk ke sekolah formal, jadi dia pondok bisa sambil bekerja, membantu biayai, tapi juga bisa belajar. Nah, kalau dia pulang kampung, identitas anaknya siapa itu terus berubah. Ya, jadi dia tidak pernah terangkan pride and proud respeknya yang dia dapatkan itu belum, karena ada boarding capital. Kemudian di kampung itu sudah ada kiai, ada kris. Kalau dia pulang kampung, ilmunya tinggi, tetapi lampu itu sudah dimiliki oleh letris. Pak Kiai yang lama itu sudah menguasai. Kalau lampu itu sudah dimiliki oleh dia, maka ketika dia pulang kampung, lampu dia itu tidak akan lebih terang dari lampu Pak Kiai yang sudah lama. Nah ini Alejandro Cortés sukses apa istilahnya criticize ya, dan juga illuminate ruang darkness dari sekitar kita. Jadi itu contoh bagaimana kita bekerja dengan teori. Ketika kita low profile sebagai akademis, bahwa walaupun kita itu teoris, bentuk teori, tapi selalu menyediakan diri untuk dikritik, dan justru karena itu kita menemukan kemajuannya. Jadi yang atas itu hari order thinking, this is your space. Kita ada di sini. Kalau ada ordinary people, ada sampai di sini. Ordinary tidak menggunakan itu. Semua menggunakan kata sehat. This is what you need to criticize, to be careful. Artinya dari sini sebetulnya kita bisa belajar tidak karena sudah masuk akal, maka decision menjadi otomatis bagus. Di sini sudah masuk akal, tapi bicara lewat teori ternyata berantakan. Tapi seberapa pun problemnya, sebenarnya kita harus patuh dengan mereka. Kalau kita ingat sekitar setahun lalu kita punya bencana besar di Sumatera, hampir seluas separuh Jawa jadi disaster.
banjir besar dan erosi itu karena kita tidak patuh pada pengetahuan. Pengetahuan sangat dasar sekali masalah sedikitnya kita juga. Karena sejak dari anak-anak kita sudah tahu, sudah SD itu sudah tahu hutan harus dijaga. Kalau hutan ditebang akan banjir, sudah. That's very good, sangat basic. Ternyata ada lampu di bawah, ada hutan di atas, hutannya ditebang. Ini hanya kita menunggu ada gium itu rumpus kamu. Kalau pola ini terjadi maka akan seperti ini. Kalau laut pasang, kapal akan terangkat naik. Itu sudah rumus. Jangan berharap kapal tidak akan terangkat naik. Kalau hutan ditambah, hujan deras, jangan berharap tidak ada banjir. Pasti banjir. Dan kamu di bawah bermain. Itu decision maker sering mungkin menganggap waktu itu bisa aja. Sebenarnya masih masuk akal, kayaknya air itu punya jalannya sendiri. Dan sungainya itu sudah berpindah ke sana, sejak ke sana. Tidak. Di banyak disaster kita melihat bahwa air itu mencari rute alami mereka. Sudah ada sungai, tapi kalau airnya besar, dia kembali ke rute awal, kan gitu. Nah itu juga pokoknya sampai mana-mana, gitu ya. Tapi ternyata itu semuanya juga sudah artifisial. Kemudian yang ketiga kita ada evaluasi kebijakan. Itu kita belajar tentang bagaimana mengantisipasi dampak sosial. Kemudian bagaimana kita mengukur kualitas kualitatif gini rasio PPR yang masih kemudian upaya balik kebijakan formulasi ulang strategi. Jadi kalau tadi kita melakukan kebijakan tidak semuanya karena akal sehat itu baik, bisa masih berbahaya, bisa masih berbahaya. Nah sekarang kita khawatir, kenapa? Decision maker kita tidak serius sekolah dulu, jadi teori ini katanya dipanggil dan mereka pede sekali, yang penting masakan aja dan gini. Ternyata diterapkan masih besar. Jadi ini tolong teman-teman boleh kalau ada pertanyaan ada cekat di bersama. Ada yang mau bertanya? Silakan. Berdiri Pak. Dari penjelasan Bapak tadi banyak pemaparan dari perumus kebijakan atau decision maker itu kan menggunakan intuisi, juga pengalaman seperti itu. Nah, ada poin menarik yang menarik perhatian saya yaitu dalam perumusan kebijakan pembangunan yang sering memanfaatkan tadi pengalaman, intuisi seperti itu. Jadi, apakah kita bisa merumuskan kebijakan pembangunan itu hanya berdasarkan knowledge saja, atau mungkin ada indikator atau ada kriteria yang harus kita rumuskan seperti itu, Mas? Terima kasih. Saya itu dari yang terakhir tadi kita sampaikan, kita ada khawatir kalau kebijakan kita itu diputuskan definitif, itu dibikin kayaknya gini aja ya, kayaknya gini aja. Terus bagaimana? Bisa kayaknya gitu aja. Tapi yang gitu aja itu kita pakai kemana-mana. Kita butuh challenge dan lebih mudah sebetulnya challenge itu kalau coba dibaca pakai teori itu. Kita baca pakai teori. Ada fungsi akal. Kemarin kita 3 tahun lalu ada contoh yang menarik lalu itu pemerintah Kota Solo tempat saya juga itu merumuskan rencana kenaikan
pajak bumi dan bangunan. Ini contoh bagaimana Tasikmalaya bekerja dan sebetulnya sudah kita gunakan problematis. Pajak bumi bangunan akan kita naikkan, kira-kira itu loh. Masa dinaikkan, kita hidup mudah-mudahan itu bisnis ekonomi Pak. Tapi kemudian cara membuat menyampaikan, this is for you, this is for your goodness. Disuruh naik pajaknya, tapi mereka bilang masih setuju. Polisi itu untuk Anda, ini untuk kebaikan. Gimana penjelasannya kan gitu? Jadi siapa yang menjelaskan? Satu, dua, tiga, saya bisa seperti ini kalau PBB kita naikkan itu NJP itu akan naik jual objek pajak itu kan. Jadi dengan jual objek pajak yang naik itu akan secara teoritis itu akan berhubungan dengan harga tanah yang semakin tinggi. Kalau harga tanah semakin tinggi, Anda bisa pinjam uang di bank lebih banyak. Anda bisa pinjam lebih banyak. Kan kalau pinjam uang di bank itu kan dikasih 100% nilai barang di tanah, dia hanya maksimal 45%. Nah, kalau naiknya sampai 50% atau 100%, Anda bisa naik sekian persen. Kalau Anda bisa pinjam uang juga lebih banyak, berarti usaha Anda akan akselerasi. Ya sebetulnya ini Tasikmalaya bisa mudah juga dibantah dengan Tasikmalaya. Orang tahu mudah begitu. Bisa begitu ya. Tapi kalau kita menjelaskannya dengan teori itu akan begini. Ada konsep yang namanya gentrification. Gentrification itu mohon maaf kita pakai istilah yang agak pakai penjelasan yang agak ekstrim ya. Gentrifikasi itu adalah pengusiran secara halus sweeping, pengusiran secara halus sampai sangat halusnya sehingga yang diusir itu pindah ke daerah. Nah ini kalau menjelaskan PUB ini gimana? Jadi Anda kan naik sekitar 50-100%, ya. Nah kemudian tahun depan Anda akan merasa bahwa aduh kok mahal kan? Ya di Solo itu di mana begini? Tanahnya sempit, tapi harganya tinggi. Tetapi orang-orangnya bekerja dengan pekerjaan UMR dan itu. UMR itu cuma 200-100-300. Kalau setiap tahun itu sekitar 4 juta untuk bayar PBB, pasti akan enggak. Kalau enggak beberapa tahun, pilih properti nanti tidak separuh. Kalau begitu gimana? Jual aja deh, jangan dibelikan. Ini kalau sampai 10 tahun, habis ini nilainya. Bayar hutang, pajak, kan gitu. Akhirnya kemudian yang membeli siapa? Tentu saja the have. The have not gitu dulu. Jadi dia akan sudah rela untuk pergi. Ini gentrifikasi. Kita butuh dan Anda akademis untuk pakai teori. Kasih aja ada dari masyarakat. Tapi sebetulnya aku sudah tahu ini alasan cara untuk menjelaskan bahwa untuk biaya pembangunan PBB-nya harus naik. Penjelasannya dibuatkan saja ini kan. Semoga menjawab Pak. Ya Pak. Saya yakin Pak. Bahannya bisa. Ini kalau satu aja ya, tahan aja ya. Terima kasih Pak Linda ya. Waktu kita tidak terlalu teruskan. For the incorrect decision. So, could you please give me an example of incorrect decision based on this?
decision tadi saya coba sedikit ya, tentang contoh decision yang keliru. Tetapi ini contoh yang lain itu juga bisa berpotensi keliru. Itu misalnya ya kemajuan teknologi, ketika kita bisa menarik biaya parkir misalnya. Saya di Eropa sudah mulai lihat ya, kalau ada mau parkir itu cukup pakai semacam barcode ya, tidak ada lagi tukang parkir. Tapi kalau itu dijalankan di semua tempat, bayangkan Solo ini ada sekitar 15.000 tukang parkir. Akan kasar itu tadi ya, sangat presisi. Ada 15.000 tukang parkir. Begitu semua tempat diotomasi, jadi ada tidak perlu lagi tukang parkir. Dan baca kartu unemployed people ya. Dan di keluarga ini ada mungkin sekitar 2 orang lagi, anak dan istri atau anak dan suami juga akan terkena dampak. Berarti 45.000. Kalau Solo itu sekitar 500.000 saja populasinya, berarti 0,10% itu akan terganggu. Ya. Itu dengan data kita bisa melihat. Tetapi dengan teori kita bisa lebih laut untuk melihatnya. That is our decision. Kalau kita menggunakan teori untuk menjelaskan bahwa ini iklim, misalnya kita bisa pakai teorinya ada ekonomis the mystery of capital. Mystery of capital itu namanya Soto. Nama belakangnya itu Soto, saya lupa. Kita bisa Soto ya, dan kita bisa menunjukkan lagi lengkapnya. Jadi di Soto itu menceritakan bahwa ada pergerakan mobilitas orang untuk mencari hidup. Kita semua tahu our first priority itu menjadi formal employee, belum formal employee. Kita mau bekerja formal jadi dosen, jadi banker, jadi government officer, jadi tentara, mau jadi lawyer. Ada beberapa institusi, kemudian ada. Unfortunately, the space is not big enough untuk dipakai semua orang masuknya. Maka kemudian sebagian besar tidak bisa masuk dari formal, pekerjaan formal, dia akan pindah ke informal. Sebenarnya alihan dulu, bukan alihan dulu, Ferdinand de Soto misalnya. De Soto kemudian menjelaskan bahwa ada. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Demikian tadi video pembelajaran kita, pendek saja sekitar 20 menit. Terima kasih atas perhatiannya, semoga berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.